Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kance Kunian, apa kabar pagi hari ini? 5 menit lepas dari pukul 10, ketemu lagi kita Sersan Mangarasan. Hari ini spesial kita mengundang narasumber kita dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Rabain Morainim. Kita akan membahas tentang layanan antar mobil jenazah. Oke, apa dan bagaimananya nanti saya perkenalkan narasumber kita. Namun yang pasti kami pengen menyapa untuk seluruh warga masyarakat Morainim yang sedang mendengarkan dan menonton live kita di Facebook. Jangan lupa mulai hari ini pasang bendera satu tiang penuh. Wah. Hari kemerdekaan tanggal 17 mulai hari ini sesuai dengan arahan dari pemerintah, semua perkantoran, pemukiman, perumahan diwajibkan untuk memasang bendera merah putih full satu tiang hingga nanti akhir bulan Agustus nanti. Oke, semuanya Kance Kunian yang lagi mendengarkan, baik ada di rumah, di kantor ataupun dalam perjalanan, kemudian juga yang nonton live-nya kita Facebook. Hari ini spesial kita undang sebelah kanan saya. Assalamualaikum untuk Ibu Yeni Yuliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya beliau adalah Ibu Yuliana SST. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik Ibu ya. Ya. Selamat ulang tahun Ibu. Selamat ulang tahun buat kemerdekaan kita. Bukan Ibu kan bulan Juli. Juli. Iya kan? Ini kan 1 Agustus, Iya, Pak. tapi bulan Juli kan lahir kan Bu? Iya. Tanggal Bu? 4, Pak. Belum kenal, kalau kenal tanggal 1 baik kenal, pasti ditraktir makan gitu. Selamat datang Bu Yuli. Iya, ya, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian di sebelah kanan beliau adalah Pak Sam. Wah, Pak Sam ini keren Pak Sam. Beliau adalah Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Ambulan dari Rumah Sakit Umum Rabain. Sama. Dan apa tuh namanya itu? Pekerjaannya saling menunjang ya Bu ya? Iya, Pak. Oke, Kance Kunian, kita langsung ke Ibu Yuli dulu Bu. Iya. Oke. Bu, sudah Yeni. berapa lama Bu kita mendapat amanah selaku Kepala Medik Rumah Sakit Umum Rabain Bu? Iya. Perkenalkan Pak, saya Yeni Yuliana Pak, biasa dipanggil Ibu Yeni Pak. Saya baru 1 tahun menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penunjang sejak dilantik di Mei tahun 2024 kemarin Pak. Iya Pak. Apa nih Bu ya tugas-tugas kita Bu kalau di bagian Ibu? Ya, tugas kita itu seperti dengan nama Pak ya, pelayanan penunjang. Artinya kita memberikan layanan yang menunjang diagnostik dokter, yaitu ada laboratorium. Laboratorium medis itu terdiri dari laboratorium klinik, laboratorium PA, ada juga bank darah, ada radiologi, ada pelayanan farmasi, ada pelayanan gizi, ada pelayanan laundry dan CSSD, dan juga ada pemulasaran jenazah dan ambulan, Pak. Ini Iya. makanya kita bawa pakarnya Bu. Iya, Pak. Dengan Pak Sam. Pas. Pas nih ya. Pas kita bawa Pak Sameri. Oke, Kance Kunian, apa saja sih apa namanya tuh
hal perihal mobil jenazah ini. Bu, maaf Bu sebelumnya. Kalau mobil jenazah dengan mobil ambulan itu job Iya. disknya sama atau gimana Bu? Tugasnya? Sebenarnya nggak sama ya Pak. Oh. Kalau mobil ambulan itu mengantar orang sakit. Orang sakit. Oke. Jadi itu khusus untuk rujukan. Rujukan. Bisa rujukan ke biasanya kan yang lebih tinggi dari kita, bisa entah itu dirujuk ke Palembang Oh, atau oke. kemana sesuai dengan surat tugas yang diperintahkan dari dokter ya, dokter merujuknya kemana. Tapi kalau untuk kereta jenazah itu dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal, pelayanan untuk yang meninggal, terutama yang meninggal di rumah sakit, Rumah sakit, karena itu banyak ya Pak yang Iya. meninggal ya. Jadi kita memberikan layanan itu, yang meninggal itu dia pakai mobil jenazah, jadi pengantarannya dari rumah sakit ke rumah duka. Ke rumah duka. Iya. Oke. Itu yang selama ini sudah Jalan, berjalan Pak. di rumah Iya. sakit. Oke. Apa Bu nama ininya Bu? Nama program yang dibikin sama rumah sakit kita? Iya. Kalau sejak sekarang kita ada tambahan lagi Pak, sejak ini ada program Membara, mendukung program Membara itu. Oke. Jadi kita ada inovasi itu kita namakan Terjaga. Terjaga Membara. Oke. Ya, terjaga antar jenazah gratis. Antar jaga gratis. Gratis ya? Iya Pak. Jadi tadi kan sudah ada yang dari rumah sakit ke rumah duka. Nah sekarang sudah ada lagi yang dari rumah duka ke TPA, Oke. tempat pemakaman umum Pak. Iya. Apa tuh? Kalau misalnya Bu hari tadi sempat kita ngobrol Bu, misalnya hari ini meninggal karena udah larut malam misalnya we. Iya. Nah itu si pemakamannya besok. Iya. Nah itu berarti si mobil ini balik apa tuh? Balik ke Balik dulu rumah ke sakit. rumah sakit Iya. baru besok ini lagi ulang lagi. Iya. Oke, itu sifatnya gratis, bayar atau dengan pakarnya Bu? Itu gratis. Dengan pakarnya Gratis, Kancu Kunian, ya. Kancu Kunian bagi keluarga keluarga pasien rumah sakit umum Rabain yang mendapatkan duka cita, ya Be, Iya. ini keluarga yang dirawat meninggal misalnya ada ini berhubungannya dengan ini berdua ini ya. Iya Pak. Kalau yang ini yang sebenarnya dari keluarga almarhum atau almarhumah dulu biasa menghubungi petugas ambulan. Nah nanti kan dari situ kan ditanyain kan alamatnya di mana, jam berapa penguburan, itu aja. Oke. Itu aja. Nah ini Pak administrasi masalah administrasinya misalnya surat menyurat segala macam itu Syaratnya itu hanya SK ini KTP. KTP KTP Muara Enim. Kabupaten Muara Enim, Oke. atau Ya. surat keterangan domisili. Oh, Syaratnya itu aja. dari pihak keluarga yang si almarhum ya. Ininya apa tuh yang apa tuh maksudnya tuh yang memberikan maksudnya gini Pak, misalnya nih si pasien dirawat kemudian meninggal dunia, pihak keluarga yang ngurus ke rumah sakit kan Bu. Nah itu perlu pengantar lagi nggak Pak, dari misalnya dari RT, dari RW? Enggak. Oh jadi Iya langsung. Iya. Jadi mekanismenya itu Pak, begitu ada pasien meninggal nih, kita umpamakan sore, oke ya. Entah dirawat di ICU umpamanya kan. Jadi tinggal perawat menghubungi ke sopir yang jaga dinas hari itu. Oh, oke. Kan kita dinasnya 24 jam 24 Pak. jam, oke. Ya, jadi ada pemberitahuan, ini tolong nih antar. Jadi dari sopir tinggal melihat alamatnya di mana. Oh, oke, siap. Iya. Jadi dari alamat itu diantar. Jadi untuk persyaratan itu Pak, kalau untuk ngantar dari rumah sakit ke rumah itu syaratnya KTP Muara Enim. Oh, berKTP kemarin ya. Iya, karena kalau yang KTP-nya Lahat Oh. beda Pak. Karena dari rumah sakit kan bukan penduduk Muara Enim semua kan gitu. Jadi kita khususkan untuk sementara ini hanya yang punya KTP Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Bu, yang berKTP Muara Enim itu si Almarhum Pak. Oh, almarhum Iya. ya. Kadang-kadang kan satu keluarga kadang-kadang beda KTP Bu. Iya kan?
kayaknya belum dapat kami Pak. Satu keluarga. Satu ini. At- Karena kan biasanya kadang-kadang kan pasien yang kita bawa ini saudaranya yang bawa gitu atau yang kan. numpang tinggal ya. Numpang tinggal segala macam. Itu tadi yang disebut Surat Pak keterangan Sameri domisili. yang Oh, pakai di- oh, di- iya. di- Kalau memang dia seandainya dia nyewa nih. Benar, oke, benar. Dia nyewa atau ngekos di Muara ini, jadi cukup surat keterangan aja bahwa memang dia memang penduduk ada di situ, Bertempat tinggal. Ya. bertempat tinggal di Muara ini. Nah, kalau untuk yang pengantaran dari rumah ke pemakaman itu khusus untuk Kota Muara ini, Pak. Oh, Kota Muara ini. Iya, kita belum melayani yang di Gunung Mega, Oh, Gunung umpamanya Mega belum. Oke, siap. entah di kecamatan mana. Jadi ke TPU yang ada di kabupaten di Kota Muara ini. Ada apa ya yang masih terjangkau di lingkaran ini apa Bu ya? Di mana? Di kota, Pak. Kota Iya. Muara ini. Oke, siap. Biasanya kan paling ke TPU yang di Litasari, yang di Lubes seperti itu kan, Ya, yang di yang di Jalan Lahat ini Berat. bukan, Pak. Yang dekat Pal 100. Pal 100. Satu. Berarti Ibu patokannya sampai dengan perbatasan Lahat yang di situ. Iya. Pokoknya kota, Pak. Kota kita ya. Kota Muara ini. Oke. Bu, saat ini ada berapa unit kita punya? Kita kalau untuk ambulan pengantaran pasien itu kita ada 4 unit, Pak. Kalau untuk mobil jenazah kita ada 2 unit. 3 unit, 2 unit stay di rumah sakit, 1 unit stay di balai. Oke. Oh, stay di Balai, ya. Balai. Di rumah dinas. Ya. Bupati. Nah, kalau misalnya yang mobil yang standby di rumah dinas Bapak Bupati itu, kalau kita berhubungannya ke rumah sakit, Bu ya? Nanti rumah sakit yang Bukan. Gimana Bisa. itu gimana? Bisa langsung. juga Oh, bisa langsung. Bisa langsung. Bisa langsung. Bisa langsung ke sana, Pak. Oh, iya. Iya. Jadi tidak harus ke rumah sakit dulu Iya, baru situ. benar. Tidak, Pak. Kanci Kunian membara. Marah. Programnya sekarang banyak membara, Masya Allah keren. Apa tuh namanya tuh jadi mempermudah masyarakat. Benar, Pak. Karena ada posisi di mana orang kalau lagi berduka cita panik nyari, Panik, iya. nyari ini apa segala macam. Oke, sekarang dengan Pak Sam. Pak Sam, tadi tuh gratis apa bayar kita nih Pak? Gratis. Gratis galau ya? Gratis. Mm-mm. Yang penting tadi syaratnya adalah KTP KTP sama atau surat keterangan domisili. dan itu 24 jam Pak. 24 jam on call. On call. On call. Lanjut 1 kali nih 24 jam. Kalau misalnya ini cari pasal. Bukan, ada petugasnya, ada petugasnya itu. Cari pasal. Nah Pak Sam, pernah Pak Sam mengalami posisi kan kita kan 24 jam on call. Tadi saya bilang bahwasannya ada mungkin pasien panik tidak punya nomor telepon si driver atau mungkin juga lagi pada sibuk bebenah di ruang perawatan untuk nganuin si jenazah. Pernah nggak ada yang keluarga pasien telepon Pak Sam langsung? Belum pernah. Belum pernah. Belum Ya? pernah ada kali langsung. Berarti semuanya bisa teratasi Berarti langsung. di rumah sakit. Oke. Nah kalau dari ruang perawatan meninggal pasien kan harus masuk ruang jenazah ya. Ya. Itu ada berapa lama waktu yang dibutuhkan? Maksudnya itu ada target nggak? Harus setengah jam, 45 menit atau sejam? Kurang lebih 15 menit itu. 15 Kalau menit untuk menurunkan ini dari ruangan sampai ke ini kan pakai ini mobil ambulan. Oke, Iya. siap. Jadi tidak ada kalau misalnya keluarganya tidak sabaran nunggu, berarti sedang dalam proses. Ya, alhamdulillah tidak ada gitu. Selama ini. Ya, alhamdulillah. Oke, semuanya Kanci Kunian, jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kanci Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan, serius tapi santainya Mangrasan, yang alhamdulillah sampai hari ini adalah salah satu acara paling populer sesumsel. Karena Sersan Mangrasan ini nongolnya kadang pagi, kadang siang, kadang malam. On call juga Bu, on call. Sersan Mangrasan ini kita kemas sedemikian rupa untuk mengundang para narasumber yang insya Allah bisa membuka wawasan kita semuanya para Kanci Kunian.
membuka wawasan Kanca Kurniawan yang sedang mendengar, juga terutama untuk saya pribadi dan juga kawan-kawan yang ada di sini. Kayak apa seperti hari ini, kalau kita tidak mengundang narasumber kita ini, kita tidak tahu ternyata ini Rumah Sakit Umum Rabain dengan segala fasilitas pelayanannya bisa 24 jam untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para pasiennya. Oke, kembali dengan Bu Yuli, Bu. Ya. Bu Yuli. Bu Yeni. Tapi betul itu. Tapi Pak. benar tadi itu. Benar. Yuliana. Aku tenginget ke Bu Yuli itu. Iya. Yang info tanggal 4 tadi itu. Pernah lewat apa sampai. Oke, Bu Yeni. Iya. Bu ini kan baru tadi jadi si pasien meninggal. Iya. Oke. Untuk menggunakan jasa ini pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah duka itu cukup hanya perawatnya yang Menghubungi sopir. Menghubungi sopir. perawat yang sedang bertugas Iya, menghubungi menghubungi supir. Iya. Oke, nah itu Bu, radius ininya pengantaran ke rumah duka kita Kota Morenim. Bukan. Kalau untuk pengantaran dari rumah sakit ke rumah duka itu kabupaten, Pak. Oh, kabupaten. Iya, seluruh jadi kabupaten. dia mau Oke. minta antar ke Gunung Megang, minta antar ke Tanjung Serian, Tanjung umpamanya kan, Serian. atau dia ke Tanjung Enim, kita antar, Pak. Gelombang. Iya, Ya. Pak, kita antar, Pak. Oke. Oh, dan itu sifatnya tadi kalau siang kita ada memang drivernya Ya, yang standby. Kalau malam baru On call. on call. Iya. Oke. Nah, Bu, kemudian selama ini kita berapa dalam sehari atau seminggu itu berapa banyak pasien yang menggunakan Meninggal, Pak, yang ya. meninggal ini? Jadi kalau untuk data itu lumayan banyak ternyata, Pak, ya. Kalau di bulan Juli terakhir itu yang meninggal di rumah sakit yang memakai ambulan kita, kan dia tuh ada yang ambulan luar, Pak. Oh, Atau oke. ambulan Ambulan sendiri desa. atau ambulan Oh, desa. ambulan desa, benar, oke. Iya. Oke. Yang memakai ambulan kita itu 75. Kalau yang untuk pengantaran ke TPU bulan Juli kemarin itu sekitar 20-an. 20 orang, Bu. Ya. Berarti Bu ya, pengantaran dari pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah duka dengan dari rumah duka ke TPA, TPU-nya belum tentu sama jumlahnya, Bu ya. Benar, Pak. Karena kadang-kadang itu tergantung dari masyarakat, dari masyarakatnya, Pak. Iya. Ada yang dia memang mungkin punya keluarga sendiri, tapi kalaupun dia tidak ada kendaraan, dia bisa menghubungi kita, Pak. Iya. Pihak rumah sakit. Oke, untuk Facebook terima kasih banyak. Mantap, Kanca Kurniawan. Semoga semoga bermanfaat untuk warga Kabupaten Morenim, Membara. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi memicu kita, Bu ya. Tapi ada satu lagi, Pak. Apa tuh? Jadi setiap orang itu yang meninggal itu, Pak, kan belum tentu ada keluarga. Ada yang ada keluarga, ada yang tidak ada identitas. Mr. X. Benar. Nah, itu Nah, itu tetap kami selenggarakan. Jadi instalasi pemulasaran jenazah dan ambulan ini yang dikomandoi oleh Pak Sameri ini, Pak. Jadi untuk yang Mr. X yang tidak ada keluarga, yang tidak ada identitas itu, jadi tetap diselenggarakan sebagaimana mestinya, Pak. Mulai dari dia mengapani, memandikan, menyelenggarakan sampai menguburkan, kita semua, Pak. Ditanggung oleh kita semua dan itu petugas kita. Jadi sama rumah sakit, Bu ya. Iya, Pak. Mr. X itu misalnya korban apa ya? Seperti bulan belakang itu ada yang ditabrak kereta api. Nah, kan tidak ada identitas. Terus ada yang hanyut kemarin, yang bulan sungai. belakangnya Oke. ada hanyut di Tanjung Rajo itu, Pak. Nah, itu kan sampai berapa hari ditunggu tidak ada keluarga. Nah, itu tetap kita kuburkan. Tadi sampai berapa hari, Bu? Ada batas maksimal, Bu? Berapa hari Ya, kita kan toleransinya, Bu? kita kan koordinasi dengan pihak kepolisian Polisian. juga, Oh, ya, Pak. Jadi dari pihak kepolisian setiap hari itu pasti ada koordinasi. Kita tunggukan dalam batas waktu lebih dari
2 kali 24 jam karena biasanya mayat-mayat itu sudah baunya luar biasa kan. Oke, siap. Jadi itu juga menunggu petunjuk dari kepolisian. Kalau kepolisian belum, jangan dulu, tetap kita tidak laksanakan. Jadi kalau berita acara Bu ya? Iya. Harus izin kepolisian. Karena kalau sudah seperti itu kan kita tidak berdiri sendiri, ada pihak-pihak lain. Nah, tapi untuk menyelenggarakan jenazah tetap kita, Pak. Secara medis kita yang ini yang Iya. Bu, maaf Bu, Pak, kita lihat ke belakang ini mobilnya benar Bu ya? Iya, Luxio 212, Lexi. BGD 212. Iya. 9121. Kan Cekunian nanti kalau misalnya, oh maaf Pak, Ini yang di Yang di balai. balai. oh di balai ini Balai. salah satu mobil yang digunakan Mobil yang di standby di Balai. rumah dinas ini langsung berhubungan. Maaf Bu, kalau kontak person Ini itu kontak person kalau yang yang atas ini Muhammad Rusdi, petugas rumah sakit. rumah sakit. Iya. Yang ini Alek. Rumah sakit. Rumah Alek, sakit ini juga. Alek, ini Rusdi. Petugas rumah Rumah sakit. Petugas rumah sakit semua itu. Nah, maaf Pak, kalau ininya untuk drivernya dari Nah, kalau yang ini Ini disiapkan untuk dari balai, ya, umum. pihak balai. Oke, siap. dari bagian umum, Pak. Kanca Kunian, alhamdulillah kita ke Kabupaten Muara ini sudah ada kendaraan operasional antar jenazah gratis, program 100 harinya membara Pak Bupati dan Ibu Bupati yang standby di rumah dinas. Dan bagi Kanca Kunian yang pengen memanfaatkan ini silakan hubungin kontak personnya nomor 0878 35250916 dengan Pak Rusdi Pak Rusdi, kemudian dan di bawah Pak Alek. yang di bawahnya 0823 72936306 dengan Pak Alek. Oke, jadi jangan ragu-ragu sekarang untuk masyarakat Kabupaten Muara ini. Oke, sekarang nah kalau yang mobil kita bisa digeser lagi ininya filmnya kalau filmnya gambarnya flyernya dan yang ini Kanca Kunian nah ini sama ya. Sama pada ini. saat launching itu. Oke. Launching ini. Pak Alek. Bukan, Oh, itu kanitnya itu. Kepala unit. Kepala unitnya itu. Pak Ganda. Ini dia Kanca Kunian, pokoknya jangan segan-segan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terutama ya kan. Oke, kemarin dengan ini siapa persyaratan jadi apa ini Pak Sam, kita pengen tajam lagi Pak dari persyaratan menggunakan pelayanan ini Pak. Tadi kan ada sedikit apa tuh misalnya kita menghadapi si pasien yang meninggal ternyata tidak berKTP, tidak tidak berKTP Muara ini tapi berdomisil di Muara ini. Itu gratis. Oke, Tetap gratis itu. itu tetap gratis. Ya. Oke, kemudian syarat ininya Pak, surat menyuratnya Surat kemarin tidak ada. tidak ada Tidak ya. ada. Surat Hanya surat tugas. Surat tugasnya oke. Dan siapa tuh siapa Pak namanya Pak nah pasien itu kan misalnya sudah meninggal kemudian tadi tidak ber-KTP sini. Nah kita nih Bu, maaf ngomong Bu, keluarganya mungkin Pak ya tidak juga berdomisili di Muara ini. Beda dengan yang pertama tadi. Nah sampai mana Bu kita membantu masyarakat tersebut proses apa tuh pengantarannya? Apakah kita Itu membantunya? belum pernah. Jadi maaf nih apa disewa mobil kita apa Jadi ini? kalau untuk yang memang dia penduduk Muara Enim tapi kebetulan tidak ada KTP Muara Enim, itu cukup surat keterangan domisili saja Bisa, Pak. ya. Atau keterangan dari Pak RT bahwa memang dia itu warga di sana. Misalnya anak apa ngontrak kok orang ngontrak kos-kosan gitu ya. ya. Oh. Tapi biasanya kalau orang kontrak biasanya Pak dibawa oleh yang Tuannya ya. Iya. biasanya ada. tapi ada juga Bu dari bawah tuannya Bu. 2 bulan udah bayar dia. Oke, seruan Kanca Kunian hari ini Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025. Alhamdulillah kita menambah lagi tentang Rumah Sakit Umum Rabain. Salah satu fasilitasnya memberikan pelayanan gratis untuk pengantaran jenazah ke rumah duka dan apabila diminta dari rumah duka ke TPU. Apabila diminta loh ya kan. Ya. Kami udah gak nawar ke lagi kamu ado. Oke, semuanya Kanca Kunian di ujung Sasan Mangerasan kita hari ini kita kepengen nanya ke Pak Sam nih Pak Sam sebagai penutup apa nih Pak harapannya Pak
untuk masyarakat kita supaya gini loh Pak, tidak segan-segan, semacam himbauan lah dari Bapak bahwasannya ini gratis loh, ini untuk Muara Enim loh, ini membara loh gitu loh. Apa ya? Selama ini ada nggak kendalanya? Silakan Pak. Kalau kendala tidak ada sih Tidak ada. sebenarnya. Iya, lancar semua ini. Dan apa tuh berjalan lancar. Iya, berjalan lancar. Sebagian besar kalau khusus kota Muara Enim itu sudah tahu itu. Kalau untuk pengantaran ke TPS pengantaran iya TPS, itu. ya. Iya. Karena hampir kan lurah-lurah itu udah tahu itu. Nomor-nomor sudah tahu itu biasanya itu. Jadi disebar luaskan. Iya, udah tahu. Kades. Iya, udah tahu itu. Gitu. Kalau kades ada kades itu di kabupaten? Ada gitu. Ada. Di apa Karangrejo. Karangrejo. Itu. Udah tahu itu semua itu. Oke, sip. Jadi Kanca Kunian untuk Muara Enim sudah menyebar luas Iya. Pak, ya. Tinggal seberapa besar masyarakat kita yang menggunakannya. Oke, terima kasih banyak Pak Sam. Sekarang dengan Ibu Yuli, Bu. Ya, Apa ya Bu ya? Kita kan Bu ada posisi di mana kalau lagi pasien meninggal, keluarga berduka cita. Tadi kan kita ngomong panik nih Bu, panik segala macam. Nah Bu, untuk petugasnya Bu, petugas dari rumah sakit kita, baik mulai driver, perawat segala macam, itu gimana Bu ya, cara untuk bisa menenangkan si siapa nih pihak keluarga tadi gitu, terus bisa meyakinkan bahwa ini loh kami pihak rumah sakit benar-benar mau apa tuh membantu sampai dengan selesainya musibah ini gitu. ya. Itu diajarin nggak? Kalau diajarin tidak Pak ya, tapi dikasih tahu. Jadi karena program ini kan semua petugas kita kan sudah tahu Pak. Semua petugas baik itu yang langsung maupun yang tidak langsung. Jadi pada saat keluarga pasien berduka itu perawat ataupun yang jaga ataupun kita ada super MOD itu dia akan mendekati pihak keluarga bahwa pasien ini atau jenazah ini akan kita bantu, akan kita antar sampai ke rumah seperti itu. Biasanya Pak keluarga itu jarang menolak Pak. Dia langsung menanggapi dengan senang hati. Oh iya, langsung beres-beres mereka kan, beres-beres. Perawat juga memberesi pasien dalam artian semua obat, semua selang infus itu kan dicabut semua sambil memberitahu sopir juga menyiapkan keranda. Jadi semua tuh bergerak serentak Pak. Begitu sudah kata jenazahnya sudah rapi, sudah siap dibawa, tinggal perawat tadi menghubungi ke sopir bahwa silahkan naik ke atas. Jadi si sopir sambil membawa keranda ke atas mengambil jenazah. Iya, seperti itu. Jadi supir pun perannya bukan hanya sekedar apa? Bukan, Pak. Jadi menjemput sampai ke bangsal, ke tempat rawat inap. Karena itu kan sambil membawa kerandanya nanti turun lagi sampai ke mobil. Sip, Kanca Kunian. Berarti kita kan tahu prosedurnya. Jadi ketika kita mengetahui prosedur ini, jadi tidak ada was-was lagi bagi kita semuanya, Kanca Kunian. Oke, Bu, penutup. Apa nih Bu harapan Ibu terakhir? Harapan Ibu terakhir. Jangan Pak. Mentang-mentang kita ngomong mayat. Oh, yang kedua mentang-mentang tanggal 4 tadi belum ada kepastian. Bu, apa nih Bu harapan Ibu, program kita ini Bu sudah berjalan sebelumnya, kemudian sekarang diperkuat lagi dengan Muara Enim membara. Oke. Apa nih Bu harapan Ibu dan himbauan Ibu kepada masyarakat agar benar-benar bisa manfaatkan ini? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Karena ini program ini sangat bagus ya Pak, langsung menyentuh ke masyarakat, langsung berhubungan ke masyarakat. Jadi saya harapkan untuk masyarakat jangan segan-segan memakai fasilitas yang sudah kita siapkan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal teknis, kendala yang di lapangan yang kadang-kadang tuh ada trouble, umpamanya matinya bareng Pak. Kadang-kadang tuh atau yang ini baru diantar tiba-tiba ada yang meninggal lagi. Tapi kami tetap akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim Pak.
Kalau untuk kendala-kendala yang lain sepertinya tidak ada. Hanya saja harapan kami Pak ya kepada pimpinan kami, kita ini keterbatasan SDM karena hanya 2 orang Pak. Jadi 2 orang itu, dan setiap hari itu mesti ada yang diantar setiap hari. Jadi artinya kalau secara kedinasan mereka itu sudah nggak mengenal waktu kan, mengenal jam dinas lagi kan. 24 jam sudah, Bu. Mungkin perlu tambahan tenaga, tambahan armada. Jadi kita tuh masyarakat tambah puas lah kayak gitu. Jadi seandainya kadang-kadang tuh kan kita tunggu Bu ya, yang ini tadi lagi nganter ke Karangrajo umpamanya kan, tunggu bentar ya mobilnya sedang nganter. Nah seperti itu. Jadi pasien ini disuruh nunggu. Jadi kalau ditambah lagi baik sopir maupun armada mungkin tidak nunggu lagi Pak. Itu harapan kami. Mudah-mudahan segera terwujud Bu ya. Iya. Jadi 24 jam gitu Bu yang khusus driver ini Bu ya. Iya Pak. Kalah pom bensin Bu. Kita pom bensin cuma sampai sore tutup Bu. Oke, semuanya seru. Kanjeng Kunian, alhamdulillah kelar sudah sersan Mangarasan kita hari ini yang menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Umum Rabain. Ada Ibu Yeni Yuliana SST dan juga ada Pak Sam. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan juga Kepala Instalasi Pemulasan Jenazah dan Pemulasan Ambulan. Jenazah. Kanjeng Kunian, saya Deji Anggi. Bersama tim produksi ada Uti, Niken, Kak Daya dan juga Dian bersama Aza. Pamit undur diri. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, kita semuanya Kanjeng Kunian, marilah kita bersama-sama menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian juga dari Pemda Muara Enim, terutama dengan program membaranya. Oke semuanya, Kanjeng Kunian, saya Deji Anggi. Ibu Saya Yeni Yuliana. Sam Heri Basman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muara Enim. Membara.